Halo semuanya, selamat datang. Buat kamu yang baru aja mulai kerja, pernah nggak sih ngerasa gini? Gaji pertama nih, tapi kok rasanya udah habis aja ya di tengah bulan? Kalau kamu ngangguk-ngangguk sekarang, nah berarti pembahasan kita kali ini pas banget buat kamu. Kita bakal bongkar habis-habisan soal kesalahan-kesalahan umum fresh graduate pas ngatur duit. Oke, kita mulai langsung dari sebuah, ya bisa dibilang tamparan realita. Coba dibaca kalimat ini. Inilah akar dari semua masalah. Kita tuh sering banget nyalahin, gajinya kekecilan, padahal masalah sebenarnya adalah kita nggak pernah benar-benar diajarin cara ngelola uang itu sejak hari pertama kita terima. Coba kita lihat daftar ini ya. Ada yang kerasa gue banget nggak? Gaji yang kayaknya nguap gitu aja pas masuk minggu kedua. Nggak punya tabungan sama sekali, boro-boro dana darurat. Terus bingung, mau investasi itu mulainya dari mana sih? Dan yang paling parah ya, ini, kejebak siklus kali lubang tutup lubang, hidup dari gaji ke gaji. Ini nih, kenyataan pahit yang dialami banyak banget teman-teman kita yang baru mulai karir. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Kenapa sih semua masalah tadi bisa terjadi? Jawabannya simpel, karena kebiasaan yang kita bentuk di tahun pertama kerja. Kelihatannya sepele ya, tapi dampaknya, wah luar biasa besar buat masa depan kita. Dan ini dia nih, dampak jangka panjangnya kalau kebiasaan buruk itu kita biarin terus. Istilahnya mungkin kedengaran serem ya, miskin struktural, tapi ini beneran nyata. Artinya, kesalahan-kesalahan kecil soal duit yang kamu lakuin di tahun pertama, itu bisa membangun fondasi keuangan yang rapuh banget. Fondasi yang bakal ngehantuin kamu mungkin sampai 10 tahun ke depan. Ngeri kan? Jadi, apa aja sih kesalahan-kesalahan fatalnya? Pertama, mindset yang salah. Nganggap gaji itu kayak hadiah yang harus dihabisin saat itu juga. Kedua, nggak punya budget. Sama sekali. Uang masuk ya udah, ngalir aja entah kemana. Ketiga, nah ini penyakit umum banget. Kejebak gengsi sama gaya hidup teman-teman kantor. Dan yang terakhir, jurus andalan semua orang. Nanti aja deh nabungnya, nanti aja investasinya. Nah, ini bagian serunya. Kita tuh sering banget pakai mitos-mitos ini buat pembenaran. Yuk kita hancurin satu-satu. Mitos pertama, fresh graduate wajarlah belum bisa nabung. Faktanya, justru ini waktu terbaik buat mulai, sekecil apapun itu. Mitos kedua, investasi nanti ajalah kalau gaji udah gede. Padahal aset terbesar kamu sekarang itu bukan duit, tapi waktu. Dan mitos paling bahaya, gaji kecil mah nggak bisa diatur. Salah besar. Justru karena gaji kecil, makanya wajib banget diatur serapi mungkin. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Kuncinya cuma satu, kita harus riset pola pikir kita. Anggap aja tahun pertama kerja ini sebagai sekolah keuangan pribadi kita. Jadi, apa sih maksudnya sekolah keuangan ini? Gini, coba bayangin tahun pertama kerjamu ini kayak semester 1 kuliah. Tujuan utamanya tuh bukan buat lulus langsung jadi kaya raya, bukan. Tujuannya adalah lulus dengan IPK finansial yang bagus. Fokusnya di mana? Belajar disiplin, ngebangun kebiasaan sehat, dan ngerti gimana cara duit itu bekerja. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus nyata aja ya. Kenalin, ini Fikri. Dia seorang fresh graduate, gaji awalnya 4,5 juta rupiah sebulan. Angka yang kayaknya relevan banget ya buat banyak orang yang baru mulai. Ini kondisi keuangan Fikri sebelum dia riset pikirannya. Lihat deh, hampir 80% gajinya, 3,5 juta, itu ludes, nguap gitu aja buat jajan, nongkrong, dan hal-hal konsumtif. Sisanya cuma 1 juta buat bertahan hidup dan lain-lain. Pola kayak gini bahaya banget dan gak bakal bawa kita kemana-mana. Nah, sekarang lihat perubahannya setelah Fikri nerapin pola yang benar. Gajinya dia bagi dengan sadar, 60% buat kebutuhan pokok, aman, terus 20% langsung dia kunci buat tabungan dan investasi di awal. Sisanya masih ada 20% buat lifestyle, buat senang-senang. Beda jauh kan? Ada alokasi yang jelas, hidup jadi lebih tenang, dan yang paling penting ada kemajuan finansial tiap bulan. Terus, gimana cara kita nerapinnya? Nggak perlu langsung drastis kok. Kita bisa mulai pelan-pelan. Jangka pendek, bikin aja pos alokasi gaji yang simpel. Dan yang paling penting, sisihkan buat nabung itu di awal gajian, bukan nunggu sisa. Jangka menengah, mulai fokus bangun dana darurat. Dan jangka manjan, ini kuncinya, pas gajimu naik, pastiin asetmu juga ikut naik. Jangan cuma gaya hidupmu aja yang naik. Oke, kita udah hampir sampai di akhir. Dan poin paling penting yang harus banget kamu ingat adalah mulailah dari arah yang benar, bukan dari mikirin jumlah kekayaan. Kalimat ini ngerangkum semuanya. Serius, arah pergerakan keuanganmu itu jauh lebih penting daripada titik awalmu di mana. Punya tabungan investasi 100.000 sebulan itu jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Kenapa? Karena itu artinya kamu udah bergerak ke arah yang benar. Sekarang, aku mau kamu berhenti sebentar dan benar-benar renungin pertanyaan ini.
Coba jawab jujur di dalam hati kamu. Kebiasaan kamu hari ini, sekecil apapun itu, lagi ngebangun versi dirimu 5 tahun dari sekarang. Jadi, versi diri yang seperti apa yang lagi kamu bangun? Dan ini pengingat terakhir yang penting banget. Percaya deh sama aku. Lebih baik kelihatan biasa-biasa aja di awal karir, daripada nanti di tengah jalan, hidupmu penuh penyesalan soal keuangan. Sabar sedikit di awal, itu bakal kebayar lunas dengan ketenangan di masa depan. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 poin kunci yang harus kamu bawa pulang. 1, kesalahan keuangan di awal karir tuh efeknya panjang banget. 2, musuh terbesarmu itu bukan gaji kecil, tapi sikap menunda buat belajar. Dan 3, disiplin-disiplin kecilmu hari ini, itulah yang nentuin seberapa besar hidupmu di masa depan. Semua obrolan kita ini nggak akan ada artinya tanpa aksi nyata. Jadi, tantangan dari aku buat kamu malam ini simple banget. Ambil kertas atau buka notes di HP dan tulis 3 pos sederhana buat gajimu bulan depan. Pos kebutuhan, pos tabungan, dan pos keinginan. Udah, mulai dari situ aja. Kamu pasti bisa.